Syafi'i wa narzaqna al-Muhammad ونرزقنا الإمام محمد بن محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونرزقنا الإمام شيخ محمد بن عبد الله وإلى رزقنا الإمام محمد بن محمد ونرزقنا الإمام القدوم وقدم من أربعة مولانا سيد محمد بن عبد الكريم وسلم مولانا سيد محمد رشيد بن عبد الله المنجري ولا رجل مولانا شيخ الإسلام المسجد ورجل المقبول ورجل مولانا شيخ محمد نواب بن مراد ورجل رجل محمد بن سمع شيخ مولانا شيخنا ومراد ورجل شيخ محمد بن عبد الله المنجري وجل إبراهيم وغيره عليهم أجمعين سلمنا الروح جميع الشيخ ذي بلد وشيخ المعلم رواه الجماعة وعلينا إنما نزل إلى ربنا وضرب من نزل المسلمين وصفنا المؤمنين والمؤمنين الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر لهم بالجنة ويقول لا يسرور الإيمان والرحمن ويمنع من محمد وقرب من وسبيل في الدين والدين والآخرة ولا يجعل من حزبهم يذكر من قدهم وإذا كان الملتهم يشير لهم بسورة سيئة ومن يسلكنا في درجاتهم والله يعيش ويسلم على المسلمين ويسلم على المسلمين ويسلم على المسلمين يعني وذري الله يسرق ويرضى على نظر منهم وبدل من غير نظر بالبلور بالبلاد لا يسمع سمع عن وحسن الخاتمة واجب على النبي وصية على النية بنية صالحة ومغفرة النبي صلى الله عليه وسلم والفاتحة. إياك نعبد وإياك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب عدد الذين درجة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنهم جميع المسلمين والمسلمات ورضي الله عنه. وقال إبراهيم التيمي شيئان قطعا عن لذة الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. Berkata Ibrahim at-Taimi, ada dua perkara yang memutuskan dariku kelezatan dunia. Nah, jadi bilainya yang dua ini ada lah, maka pada semangat lagi urusan kelezatan dunia, makan ke apa lah. Nah, ini pikiran hendak mempersiapkan aja lah, hendak beribadah aja persiapan. Nah, jadi yang pertama ingat lawan mati, ya jadi. Ini kita hendak lagi sudah ingat lawan mati ini hendak nang nyaman-nyamannya terus. Nah, yang kedua ingat lawan berdiri nanti di hadapan Allah, maksudnya di hari kiamat ya berdiri untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Nah, bila keingatannya itu, nah kada ada hendak nyaman-nyaman lagi hidupnya. Jadi sedih. Wa qala man arafa al-mauta hanat alaihi masaibu dunya wa humumuha. Nah, berkata Ka'abul Ahbar, nah ujar Zidin, siapa yang mengenal kematian, nah, tahu kematian bukan sekedar tahu lah apa yang dirasakan orang mati, kena apa yang terjadi sesudah mati itu, maka ujar Zidin akan
ringanlah musibah-musibah dunia dan kedukacitaan di dunia ini. Nah, kenapa? Karena dibanding-bandingkan lawan mati, nah, musibah seberat apapun itu kada ada napa-napanya. Nah, maka paling-paling lah orang sakit di dunia ini bahasanya setengah mati ya boy. Maritnya nah setengah mati ya cuma yang sakit badan itu lagi kan. Nah, memang kita nih kadang-kadang ada terpikirkan bahasa itu orang yang maulah bahasa pemulaan itu apa lah kemungkinan hanya berpikir ya, setengah mati. Wa kal mutarib raitu fima yaran naimu ka'anna qailan yaqul fi wasati masjidil Basrah. Fataha dzikrul mauti qulubal khaifin fa wallahi ma tarahum illa walihin. Nah, berkata Mutarib, aku Jazidin melihat pada apa yang dilihat oleh orang guring. Nah ini aku ini kayak model bermimpi lah Jazidin. Nah cuma ini modelnya bermimpi bujur kata juga sih ka'anna lah. Nah, apa bimayara ini seperti yang dilihat. Nah ini bahasa kita ini antara guring dan bangun. Namanya bermimpi itu kan guring bujur kan. Nah seolah-olah ada yang berkata ujar sini. Nah itu di tengah masjid Basrah. Nah jadi Basrah ada masjid, nah di sana. Nah sini ini orang-orang Basrah juga, ini daerah Irak, Basrah, Kufah itulah di zaman dahulu itu kotanya ilmu. Nah sampai akhirnya di daerah situ bermunculanlah aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah. Nah, padahal asalnya daerah Baghdad, Basrah, Kufah itulah itu kotanya ilmu. Nah jadi muncullah aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu aliran Qadariyah, aliran Jabariyah itu munculnya di sana. Nah, termasuk aliran Syiah, ada aliran Khawarij, itu pun munculnya daerah sana. Nah, sehingga dalam riwayat Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa itu beliau meninggalkan Irak gara-gara itulah hendak menyelamatkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Sayyidin pindah ke Hadramaut. Nah jadi dalam ya setengah mimpi tadi ya melihat orang ada berpandir di tengah-tengah Masjid Basrah. Nah ujarnya berpandir telah memutuskan oleh ingat lawan mati itu akan hati-hati orang yang takut. Nah itu pandirannya lah. Jadi ingat lawan mati itu memutuskan hati orang-orang yang takut. Nah ini artinya bahkan memanglah banyak terjadi karena takut kepada Allah Ta'ala itu, nah ini langsung mati bujuran pagar jantungnya. Nah ada juga yang pada sampai mati pingsan aja, nah ada juga pingsan mati, ada juga pingsan, ada juga, nah cuma model kayak orang linglung itu. Wallahi ma tarahum illa walihin. Nah, maka demi Allah ujarnya, tiadalah engkau melihat mereka kecuali mereka itu walihin, yaitu linglung. Adalah cuma pada menggila. Nah,
Wa qala Ash'as kunna nadkhulu alal Hasan fa innama huwa an-nar wa amrul akhirah wa dzikrul maut. Berkata Ash'as, jara Ash'as kami ini masuk bailang ke rumah Hasan Basri. Maka ternyata nang dipandir silin, nah Hasan Basri ini itu yang pertama tentang neraka, kisah neraka aja. Nah yang kedua tentang urusan akhirat. Nah yang ketiga tentang ingat lawan mati. Nah nangka ini nih gak ada tetawaannya, ya. Nah itu tawa tuh kisah surga bidadari lah bini 12.100 nya. Nah itu biasa, nah lucu-lucu tertawa mengisah nerakanya, nah apa nanti? Hanya memang masing-masing lah ada wali-wali Allah Ta'ala itu yang serius lah kisah-kisah apa yang menakutkan aja. Nah ada juga diantara wali-wali Allah Ta'ala itu ada yang juga lucu-lucu aja. Nah tapi lucunya benar lah. Beda lawan lawak. Kalau lawak tuh mengaradaunya penting orang ketawa mendengar kisahnya. Wa qala Sabiyah radhiyallahu anha anna imra'atan istaqat ila Aisyah radhiyallahu anha fasawata qalbiha wa qalat afsiri dzikral maut yarika qalbuki fa fa'alat taraka qalbuha faja'at tashkuru Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Sabiyah radhiyallahu anha, ujar Sabiyah, ada seorang perempuan mengadu, nah, bahasa orang ini curhat, nah, lawan Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang dicurhatakannya tentang kerasnya hatinya. Nah ini beginian merasa hatinya ini keras benar. Hanya memang hati ini bila keras itu keras pada batu lagi. Bahia kal hijarati au asyaddu qaswah. Hati itu seperti batu atau bahkan lebih keras lagi daripada batu. Nah, cuma jangan dites semua. Kalau rakan hati bujur juga keras ya. Itu maksud keras ini lain kerasnya. Nah. Artinya mun batu itu keras kawanya dicatuh-catuh pacahainya. Untuk kolbun halus kita sanggup macakannya cari gudang enggak pacahai. Namun hati ini keras kada kau diapai. Nah makanya bina karas-karas hati ini diantara obatnya makan burung papikau. Nah cuma papikau jangan alih mencari. Ini bujur lah karena burung papikau itu diantara khasiatnya adalah untuk melunakkan hati yang keras. Cuma Mbak Noh dari pasar hari Selasa berakan terbang WRI itu kan. Ulun beberapa kali nukar. Tahun lawas bang sudah gak ada nukar. Ada lagi orang jual. Ya, burung papikau. Kayak burung puyuh. Sebenarnya burung puyuh itu papikau itu cuma daerah mana bibitnya tegana. Cuma masalahnya burung puyuh itu inguan orang. Makanya bama menalai lagi pas ketalan. Ini nang kawah nih pakai papikau nang apa itu nang alas adalah. Nah, jadi beginian ini lah curhat lawan Aisyah, hatinya tuh karas jadinya. Lalu ujar Aisyah, obatnya itu nah kalau makanan tadi burung papikau lah. Nah ini kalau nang amalan, aksiri dzikral maut, perbanyak olehmu ingat lawan mati.
Ini lain makanan nenek ya. Ingat dan mati. Ya rika kalbuki, maka niscaya hatimu akan lembut. Lalu bebinian itu tadi pun memperbuatlah apa yang disarankan oleh Aisyah. Akhirnya memang dasar bujuran hatinya lembut. Lalu datang lagi kepada Aisyah, terima kasih lawan Aisyah radhiyallahu anha. Artinya terima kasih atas sarannya. Nah, maka hal-hal yang mengingatkan lawan mati itu dianjurkan. Nah, diantaranya yang mengingatkan kita lawan mati itu rancaki ziarah kubur. Nah, jadi kalau sekedar hendak ingat lawan mati aja, barangnya yang diziarah itu kubur siapa, Pak? Nah, kubur orang salib, ada bapak juga lah. Tapi jangan dihadiahi Fatihah, tapi jangan salib. Artinya kalau sekedar hendak ingat lawan mati ya diarahi kubur. Kubur itu kan orang mati lah. Artinya kalau orang ini mati, aku pun satu saat kena pasti akan mati gitu kan. Nah, tetapi kalau tidak sekedar ingat lawan mati aja, nah, tetapi mendapatkan keberkahan, nah maka yang diziarahi itulah tentu adalah orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Menziarahi wali apalagi nabi kan? Nah itu ada berkahnya karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wuqufu baina yaday wali min auliyaillah khairun walau kasyadi baidatin qahalbi labanin khairun laka min antabudallaha hatta takuna hatta takuna kitaan irban atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi engkau ujar Nabi berada di sisi seorang wali daripada wali-wali Allah Ta'ala, meskipun cuma sebentar, nang kaya lawasnya orang memacahin talu. Talu ini mah diampas, pacah berapa detik ada adalah nangka itu aja lawasnya di para wali, atau sekedar orang memerah susu. Nah, itu lawasnya. Nah, maka itu lebih baik bagimu ketimbang engkau beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada riwayat ketimbang ibadah 70 tahun. Ya? Ada riwayat ketimbang engkau beribadah, saking lawasnya, saking kuatnya beribadah, sehingga badanmu terpotong-potong. Ya? Itu lebih baik. Itu bagian bagian di parak wali. Nah ini riwayatnya ini seorang wali Allah Ta'ala itu berjumpa dengan Nabi. Cuma yang ada sejaman, ya qadzatan kan. Ini bukan mimpi, bukan ya bisa aja bagi wali-wali Allah Ta'ala jadi temui Nabi lah. Nah lalu betapanya lawan Nabi. Ujarnya, apakah wali nang fadilatnya bila kita berada di sisi wali itu nang kayak itu tadi lah? Apakah wali nang hidup ataukah nang sudah mati? Jawaban Nabi sama aja, nang hidup dan sudah mati ya. Nah ini mendatangi wali nang hidup ini tengali sedikit. Soalnya ada aturan tamu, ya, ada terima tamu, ya pada kawal itu. Nah menang mati ini diarahi kuburnya. Nah, atau rancaki hadir di perkumpulan-perkumpulan orang banyak. Karena bila 40 terkumpul orang ada walinya. Ada perlu tahu kita nang mana nang wali gitu lah. Yang penting bila kita berkumpul 40 orang berarti kita parak lawan wali. Ini lebih kan 40. Siapa nang walinya udah tahu ya. Asal jangan merasa wah aku kan kira-kira walinya ini janganlah. Ini tempuru ingat pesannya Pak,
pesan kaiwat lah. Nah, jadi tolong sarwiakan di majelis mana jika ada. Nah, jadi ini sebelum ingat ini jadi besaruan belum menyampaikan pesan sidin. Nah, besaruan lakian binian hari Ahad. Hari Ahad yang akan datang. Nah itu acara haul Dato' Abdul Samad. Nah, ini sekitar jam 9 pagi lah di Masjid Hijau. Kira-kira sudah ya mungkin disarui di mau daripada ulun jadi menyampaikan ngali ya. Nah jadi kita awal tuh wali Allah Ta'ala. Nah jadi rancaki ziarah. Makanya apa aja awalnya di masjid ubahnya jauh. Termasuk tak ada. Nah ini kita berharap kalau kita acara haulan-haulannya itu rohani sidin hadir di acara itu berarti taparak jadi dalam sidin. Ya itu aja. Ya dosa tapi repot-repot benar kita berpikir itu lah. Nah, cuma Gus Dur kayak Gus Dur gitu saja repot ya Gus Dur. Nah Gus Dur itu banyak orang mengatakan beliau itu wali hawari ngarannya wali hawari. Nah ini wali hawari ini di seluruh dunia itu cuma ada satu setiap zamannya pada mau kedua. Model kayak Qutbul Gaus juga, cuma ini di bawah Qutbul Gaus bangla, cuma ini sama, seikum aja ada di dunia. Nah kecuali dia meninggal kan, itu gantinya adalah itu hawari, makamnya itu wali hawari. Nah diantara tandanya wali hawari itu ini lucu, itu diantara salah satu tandanya. Yang Gus Dur itu nggak ada tahu amuan pimpinan. Nah jadi ingat lon mati tadi rancaknya ziarah kubur gitu kan. Nah kemudian diantaranya ingat lon mati lagi rancaknya melangi orang garing. Nah garing itu menjar Nabi garing itu adalah surat. Surat itu isinya hati-hati. Nah makanya al-marad baridul maut. Garing itu barit itu ya surat. Berarti kan ada surat yang apa itu? Ada wayai ini bang pakai SMS WA surat ada tukang pos mematarakannya. Nah cuma suratnya ini isinya mengingatkan kita lawan kematian garingnya. Biasanya orang mati itu biasanya kebanyakan garing dulu lah, kecuali mati yang mendadak. Nah, jadi kebanyakan garing. Nah jadi kalau garing itu hati-hati. Makanya ada riwayat lah, kalau pada salah Nabi Yakub alaihi salam itu ini bersahabat lawan malaikat Azrail pencabut nyawa. Nah lalu ngaran sahabat kan ajak pertemuannya adalah. Nah lalu ujar Nabi Yakub, enak lah bila kan tugas si kami mencabut nyawa, ya. Cuma jangan langsung habari dulu aku bila parak mati ini habari dulunya, mana aku siap-siap.
akur aja malaikat malaikat Azrail. Sekalinya awas beberapa puluh tahun bahkan, ya kan, imbah itu datang malaikat maut ini lah. Lalu apa ya, Nabi Yakub tadi kedatangan nikahnya hendak apa? Ya tugasku mencabut nyawa. Ya, siapa? Nabian nih bang, apa jangan dicabut? Nah maka pesanku dahulu lah, hendak mencabut itu, kabar berdahulu. Beberapa tahunnya mana aku siap nih, ini datang langsung mencabut ya bagi sahnya. Nah ujar malakal maut lah, sebenarnya rancak sudah kabar disampaikan. Apa? Kabarnya itu apabila hina garing, bahanu garing, nah itu berarti kabarnya sudah parak siap-siap. Ada nang kabar nang istilah garing itu ya sudah kabar kematian. Nah yang kedua, bila rambut mulai putih, nah iya juga itu sudah. Ini kadang-kadang umur anom mana putih juga, berastung. Nah jadi itulah kabar berita kematian. Nah artinya orang-orang yang itu tadi sudah beruban lah, atau anu garing, atau bisa penyakit. Nah apa ini aritan lah bahasanya adalah. Nah itu jangan kada ingat lagi lawan mati. Lebih banyak kita ya berpikir untuk mempersiapkan bekal gasan mati, itu aja lagi. Wa kana Isa alaihi salam. Nah jadi menghilangi orang garing tadi, menandak ada bataha lagi banyak ke rumah sakit. Jalanan menghilang ini patuh gak ada, yang penting orang garing. Nah cuma kita nih kadang gak ada patuh tuh lo ngalih. Cari siapa aja orang ngalih jawabannya, cari orang garing ini sini. Padahal sebenarnya kada ada syaratnya lah, menghilangi orang tuh harus patuh dulu. Kada. Wa kana Isa alaihi salam idza dzakara al-maut indahu yuqtiru jilduhu daman. Dan adalah Nabi Isa alaihi salam itu apabila disebutkan orang kematian lah, orang ini maunya kematian di parak siden. Nah maka kulit siden itu meneteskan darah. Ujar kita tepaluh siden lah, tapi paluhnya paluh darah. Ini saking takutannya siden, bukan takutan non kematiannya, itulah takutan kalu bina mati itu kada siap. Nah padahal Nabi Isa ini amum benar lah, waktu sidin diangkat ke langit itulah, akhirnya orang-orang Yahudi itu untuk membunuh Nabi Isa itu. Nah, Nabi Isa ini sudah dikepung di rumah, diangkat Allah Ta'ala ke langit untuk menyelamatkan Nabi Isa. Lalu nang mengapung ini lah, awasnya kada keluar-luar ini lah, suruhnya kawannya Saikong masuk memeriksa di dalamnya, ada juga ke orangnya. Ya, masuk ke Saikong ini, sekalinya sing lawasan kada keluar-luar juga. Lalu nang di luar nih kada sabar lagi, masuk semua. Cuma bingung. Orang nang tadi itu diserupakan Allah lawan Nabi Isa, persis lawan Nabi Isa nang disuruh masuk Saikong tadi pemulahan. Lalu dibunuhnya ya disalibnya itu. Nah cuma terbagi dua. Ada nang memprotes, ujar nang sekelompok nenek, kalau nang ini Nabi Isa nang kita bunuh nenek, kawan kita dari mana? Ya kan? Amun kita anggap nang dibunuh nih kawan kita tadi Nabi Isa-nya mana? Nah makanya Kristen itu ada Katolik, ada Protestan.
Patulik itu dari bahasa Arab kata layak tulu, membunuh. Artinya ini kelompok yang menganggap bahwa mereka yang dibunuh itu, yang disalib itu Nabi Isa. Nah, dan yang Protestan protes artinya pada setuju dengan ini. Nah, cuma dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, yang benarnya Nabi Isa itu diangkat ke langit. Nang tadi itu nang diserupakan dengan Nabi Isa, nang dibunuhnya itu. Ya murid Nabi Isa aja cuma yang berkhianat, ya. Bahasa barat itu Yudais. Kalau bahasa di kitabnya itu Yahuda ngarannya. Ya. Nah, waktu diangkat Nabi Isa itu diangkat ke langit tuh umur sidin 33 tahun aja. Nah, anu benar lah. Nah, tetapi ya itu tadi lah, Nabi Isa ini bila ada orang maunya tentang kematian, nah ini tepalu sidin, tepalu darah. Kita umur 33 tahun tuh kan jauh benar ingat lawan mati lah. Umur beraramian kebanyakannya. Wa kana Daud alaihi salam idza dzukira al-maut wal qiyamah yabki hatta tankhali'a awsalu. Fa idza dzukira rahmah raja'at ilaihi nafsu. Dan adalah Nabi Daud alaihi salam apabila orang menyebut mati dan kiamat maka sidin menangis. Nah, menangis ini kada menangis sembarangan hatta tankhali'a awsalu, sehingga seperti terlepas persendian deden, pokoknya lemas awak deden ini lah, lama menangis, lunglai, kayak paculan kan, persendian intohut siku itulah. Nah, apabila disebut orang rahmat, bila ibah itu orang berkisah tentang rahmat Allah Ta'ala, nah baru kembali kepadanya dirinya, artinya kayak model kayak hidup lagi bahasa. Nah, itu Nabi Daud. Wa qala Hasan ma Wa qala Hasan ma ra'aitu aqilan qattu illa ma ra'aiti aqilan qattu ila asabti minal mauti hadaran alaihi hazina. Ini mungkin sidin berpandir lawan orang lah begini ya. Nah, ujar sidin, tiadalah engkau wahai perempuan melihat orang yang berakal kecuali engkau asabti, engkau dapatkan ia itu minal maut hadaran alaihi hazina, dia mesti takutan lawan mati dan sedih. Nah,
Itu kalau orang bujur-bujur berakal, bujur-bujur pintar adalah pasti lah engkau melihatnya itu takutan dan sedih ketika keingatan lawan mati. Wa qala Umar bin Abdul Aziz li ba'dil ulama idni wa qala anta awwalu khalifatin tamut. Qala zidni qala laysa min abaika ahadun ila akam illa dzakal maut. Wa qad ja'at naubatuka wa baka Umar lidzalika. Berkata Umar bin Abdul Aziz kepada sebahagian ulama. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz ini jadi khalifah. Nah, umurnya itu dijadikan khalifah sekitar 37 tahun, tarak 38 lah. Nah, jadi khalifah 2 tahun ini. Umar bin Abdul Aziz semua 38 jadi khalifah, 39 meninggal. Nah, tapi luar biasa lah keberhasilannya, hanya setahun menjabat jadi khalifah itu padahal seiku-iku orang miskin lagi dalam wilayah kekuasaannya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini keturunan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Sidin ini lah orangnya alim, bahkan ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu lah, nah beliau itu khalifah itu raja atau presiden lah. Nah di zamannya beliau pun wali kutub lah, presidennya wali. Jadi di dunia perwalian Sidin dia presidennya. Dan Sidin memang alim lah, orang-orang alim. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini meskipun Sidin alim itulah, nah Sidin menjadikan ulama-ulama sebagai penasehatnya. Nah ini mengetuai penasehat Umar bin Abdul Aziz ini adalah Hasan Basri. Namanya Sidin ini minta nasihat atas ulama-ulama lain adalah. Nah lalu Sidin berkata kepada sebahagian ulama penasehat itu, ujar Sidin, tolong nasihati ulun, ujar Umar bin Abdul Aziz. Lalu ujar ulama tadi, anta awalu khalifatin tamut. Nah, engkau adalah awal-awal khalifah yang akan mati. Nah maksudnya anggaplah engkau ini adalah khalifah pertama yang mati. Meskipun sebenarnya khalifah itu kan mulai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali lah. Nah, semua mati dulu sudah. Nah, ini maksudnya anggap engkau adalah yang pertama. Ini nasihatnya. Nah, supaya apa? Supaya berhati-hati bujur jadi khalifah. Nah, kemudian ujar Umar bin Abdul Aziz tambahi lagi nasihatnya. Lalu ujar ulama tadi, tidak ada daripada nenek moyangmu seorang dua pun sampai Nabi Adam kecuali pasti merasakan mati. Nabi Adam sampai ini mati semua. Waqad ja'at naubatukah, dan sungguh datang giliranmu. Ujar si ulama tadi, ini udah tahu kan gue bilang, pokoknya parak sudah datang gilirannya adalah Bapak Umar lidzalika, maka menangislah Umar bin Abdul Aziz karena itu. Nah, cuma Sidin ini itu tadi adalah orang alim wali jadi khalifah pada Syarif. Ada juga khalifah ini adalah minta nasihati oleh ulama dengan kematian Syarif. Ini ada khalifah adalah diantara khalifah ulun menyatakan ngarannya. Ini minta nasihat ke ulama. Nah, jadi ujar ulama, nah, ini temimpi, apakah mimpinya itu kisahkan dan ulama langsung minta nasihat. Nah, ujar ulama, hati-hati karena takwil mimpi pian itu adalah bahwa semua keluarga pian itu mati berdulu pada pian. Semua keluarga pian mati dan pian yang akan menguburkannya. Syarif khalifah ini yang pilihnya jadi penasehat.
Nah, dan yang saikung lagi ulama minta nasihat, sebenarnya takwilnya sama aja. Nah, cuma pandirnya terpintar sedikit. Yang kedua nih, takwilnya itu ya enggak, bahwa pian ini di antara keluarga terakhir meninggalnya. Sama aja, lu itu matematikanya. Nang tadi itu semua keluarga pian berdahulu mati, pian menguburkan. Ada nang kedua nih, pian terakhir di antara keluarganya paling akhir yang meninggal penduriannya. Senang sih deh, padahal sama aja. Namanya ini pandirnya siasat juga. Wa kana Rabi ibnu Khaisam qad hafara qabran bidarihi wa kana yanamu bihi kula yaumin marratin yastadimu bidzalika dzikral maut. Dan adalah Rabi bin Khaisam, Sidin menggali kuburan di dalam rumah Sidin, lubangnya. Nah, cuma orang Arab itu kan taring lah. Ya, dan Sidin itu guring di dalam galian kubur tadi setiap harinya beberapa kali. Maunya bila guring Sidin di situ. Udah kita ini diguang kayak guring dalam banyu. Nah, Sidin waktu berabah di dalam kuburan itu tadi lah. Nah, ini Sidin terus menerus mengingat kematian. Nah, bahkan ujar nih guru sekumpul itu juga, maka waktu Sidin meninggal itu kan tinggal dalam karung sudah tanahnya itu angkat karungnya aja, artinya kuburannya itu sudah bergali berdahulu lah. Nah, ini memang cara-cara orang supaya ingat lawan mati. Kita nih kuler berbanyu kuburannya gula tabala barang berdahulu, jadi bila guring dalam tabala. Cuma ingat lawan mati itulah. Nah, cuma kita nih ada urusan ingat lawan mati, nang ianya takutan. Jangankan tabala, nang sudah diolah jadi kotak kayak itu, papannya aja di rumah ya kan wani guring di situ. Papannya aja hanya belum dia apain. Apalagi masuk dalam tabalanya itu lah. Ya memang lah, tabiat kita nih aneh. Apalagi bila dinisbahkan kepada nafsu, tabiat nafsu ngarannya. Karena nafsu itu bodoh lah, bunga bahasa kasarnya. Nah, coba kita lah orang mati misalnya dirabahkan malam nih kan, menunggu esok menguburakannya, ada kan yang hakun sebantal yang mati itu guring. Kita hakun takutan kalau bina dianu-anunya, padahal nyatanya orang mati itu jangankan menampar, bergerak kan gak ada kawan. Hakun kita guring lawan orang nang hidup, mau hidup ini bisa aja, hanya belajar kuntau, bisa megau, bisa menampar ke kawan. Tapi kita wani guring lawan itu ketimbang lawan apa? Lawan mati. Nah, itu tabiat ngarannya lah, ya memang gak dapat dipungkiri. Yang dipikirkan, ya itu tadi, nah hubungan dia pun sedikit. Lawan mati takutan, lawan hidup ada. Dan mati kenapa bergerak jangan bisa aja. Nah, cuma ada ngejar kawan begitu. Cuma ini masyhur lah, ada orang bahari, orang mati, ya malam menunggunya itu hanya guring nih. Berapa lah di higa yang mati. Cuma kada guring juga, entah kada wani kah guring atau kayak apa kan, bila takutan ini kada guring juga lah. Nah, lalu dalam semalaman itu, inya mendengar si mayat itu berpandir 3 kali.
Nah, ini jadinya akhirnya kata-kata itu disebut kata-kata mayat. Yang pertama dap, nah itu aja. Nah, kata lawas duk. Yang terakhir dam. Nah, ini 3 kalimat dap, duk, dam. Ini kata-kata mayat turun nggak ada tahu artinya apa, kan itu udah tahu ya. Pokoknya yang jelas bukan bahasa Arab adalah bahasa Bekumpai lain. Ya tidaknya adalah bahasa Bekumpai dap, duk, dam. Ini nggak ada tahu artinya. Nah, cuma ulun pernah diijazahkan guru lah kalimat ini. Nah, jadi Jersidin bila ada orang mati jadi hantu lah bahasa kampungnya itu, bacakan aja itu dijamin Jersidin kada jadinya mati jadi hantu. Apalah ya kata dah, dab duk dab. Nah, jadi sejarahnya cuma guru namanya jasahakan ini kada ada apa mengisahkan itu tadi. Cuma kawan nenek ujar kawan ini ya tadi sejarahnya jadi timbul itu kata-kata mayat ngarannya karena ada nang mentes ini berabah sebantal lawan mayat dalam semalaman tuh ya mendengar mayat itu bukander nah itu ilmu rahasia kira-kira dikeluarkan. Nah, cuma kalau dari guru sekumpul itu jualan ada tambahannya dab duk dam malai min kulimati ahmati innaka mayyitun wa innahum mayyitun kullu nafsin dha'iqatul maut. Ana pada hulu kullu nafsin dha'iqatul maut innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dab duk damnya apa ini sambungan ini tapi apa? Nah, cuma ternyata menurut guru tadi itu kalimat itu fungsinya bukan saja itu tadi lah orang mati jadi hantu kada apa, nah, kada jadi adalah, tapi fungsinya untuk mengeluarkan hal-hal yang kada baik di dalam diri seseorang pun bisa bahkan dari jarak jauh. Oh, misalnya orangnya yang beruntalan apa misalnya nang potongan mati jadi hantu aja kita bilang mati untalannya itulah. Nah awal jadi hendak mengeluarkannya ada usah nang istilah itu barinya banyak, dibari banyak bisa ada hakutnya minumnya. Nah bilanya minum di warung kan kita melihat nah, dari jarak jauh aja bacakan itu. Nah ini tiupakan dari jauh ke banyunya itu. Nah, maka insya Allah untalannya tak keluar. Nah ini dap-dapnya aja apa sambungannya ada. Wa kana yaqulu la faraka dzikrun maukal bisa'atan wahidatan la fasadata. Dan Rabi bin Faisal mengatakan, mengujar Zaidin, jikalau seandainya ingat lawan mati itu terpisah dari hatiku sesaat saja, nah maka saya hatiku menjadi rusak. Nah berarti lah untuk baiknya hati itu salah satunya adalah dengan selalu ingat lawan mati. Nah makanya Imam Al-Ghazali itulah menulis kitab Ihya Ulumuddin adalah ini karya terbesar Imam Ghazali dalam bidang tasawuf, kitab dalam bidang tasawuf. Nah Zidin itu lah di jilid ketiga, nah itu tentang penyakit hatinya 4 jilid lah Ihya ini. Nah jilid pertama itu tentang ibadah, tapi ibadahnya ya semua lah mulai wudhu, sembahyang, ya kan puasa, zakat dan haji. Tapi Sidin lebih selain membahas tentang fikihnya, membahas juga tentang rahasia yang terkandung dalam segala ibadah itu.
Nah, jadi sembahyangnya itu kenapa jadi takbir lah, jadi itu ada rahasia-rahasianya dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Nah, jilid 2-nya itu tentang adat. Adat ini kebiasaan orang, ya kan, keseharian kita. Itu adat ngarannya. Nah, ini termasuk jual beli, sewa menyewa, kan keseharian kita ini itu dibahas. Nah, kemudian jilid 3-nya itu tentang muhlikat ngarannya. Sidin membahas sifat-sifat yang tercela yang di dalam hati, yang apabila dibiarkan itu akan membinasakan kita. Nah, kemudian yang jilid keempatnya yang terakhir, Sidin membahas tentang munjiat. Munjiat itu lain mujiat itu biji, nah ini munjiat. Ya, nah Sidin membahas tentang sifat-sifat terpuji yang mesti ada di dalam hati. Artinya kita usahakan supaya kita memiliki sifat itu. Nah, lalu sifat terpuji di jilid 4 itulah dimulai dari taubat. Ini sifat terpuji, kemudian membahas tentang zuhud, tentang wara. Nah, ini kemudian membahas tentang takut kepada Allah, kemudian berharap kepada Allah Ta'ala. Di hati ini sifat terpuji. Nah, kemudian sabar, syukur, ridha, tawakal. Nah, ini kemudian mahabbah. Ya, nah ini yang terakhirnya Sidin membahas tentang kematian. Nah, inilah, jadi ingat lawan mati ini adalah hal yang sangat penting sekali. Nah, sehingga Imam Ghazali itulah dianugerahi oleh Allah Ta'ala keistimewaan, karena Sidin rancak ingat lawan mati inilah, selalu kepikiran lawan mati. Nah, akhirnya menjelang kematian Sidin itulah ada tanda-tanda diberikan oleh Allah Ta'ala. Oh, jadi 100 tahun sebelum meninggal ada tandanya, 100 hari itulah ada tandanya, 40 hari ada tandanya, sebulan lagi ada tandanya, seminggu lagi ada tandanya, 3 hari lagi ada tandanya, sehari lagi ada tandanya. Sehingga diriwayatkan Imam Al-Ghazali itu ketika hendak meninggal dunia, Sidin mandi, berwudu dalam keadaan bersih, sembahyang. Nah, kemudian Sidin memakai kain kapan. Kain kapan itu disiapkan Sidin, sudah di parak awak Sidin. Paslah meninggalnya sesuai dengan tanda-tanda yang diberi itu tadi. Nah, ini Sidin di dalam Ihya itu membicarakan tentang mati yang terakhirnya. Nah, kemudian waqala Mutarib bin Abdullah bin Sukhair. Itu jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan dan kekurangan itu zahir dan batin, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang luas lagi bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min halalin nar. Allahumma ahdina bi hidayah waj'alna mimman yusari'u bi ridhaka wa ridwana wa liyan siwa qawlaka waj'alna mimman khalaqa amraka wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Wa barzuqna al-ikhlas wa talabul ilmi wa qina syarra wa bi jami'at ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.